Buruk itu berbentuk setengah manusia dan setengahnya lagi hewan. Namun ternyata buruk ini adalah hewan yang mirip seperti kuda, namun memiliki postur tubuh lebih kecil daripada kuda. Ada seekor hewan istimewa yang diturunkan Allah langsung dari langit bersama malaikat Jibril. Hewan ini memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan kendaraan paling canggih pun saat ini tak akan mampu menandinginya. Dan hewan ini teman-teman pernah ditunggangi Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nabi SAW ketika itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelahnya naik ke langit ketujuh, lalu turun lagi ke bumi, dan ini hanya terjadi dalam satu malam saja. Maka untuk itu, di video kali ini kita akan mengisahkan tentang hewan yang ditunggangi Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Hewan tersebut adalah buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nama buruk berasal dari kata barko yang berarti kilat. Seperti namanya, buruk ini mempunyai kecepatan seperti kilat. Dan buruk inilah yang membuat hal mustahil menjadi masuk akal, karena ia pernah membawa Nabi SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelahnya naik ke langit ketujuh dan dalam waktu hanya satu malam. Lalu apakah kalian yakin bahwa buruk ini memiliki kecepatan cahaya? Baiklah teman-teman, coba kita sama-sama berhitung teman-teman. Jarak dari Masjidil Haram yang terletak di Makkah dan Masjidil Aqsa yang terletak di Yerusalem adalah 1239 km. Kemudian setelah itu Nabi SAW naik ke langit ketujuh dan turun lagi ke bumi. Dan untuk mengukur jarak dari bumi ke langit ketujuh tentu tidak akan diketahui berapa jaraknya. Namun kalau kita hitung jaraknya antara bumi ke matahari saja, didapati di sana berjarak 149 juta kilometer. Dan itu baru langit pertama, belum lagi kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan kecepatan buruk diumpamakan adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 1 detiknya 300 km. Artinya untuk sampai ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram hanya butuh waktu sekitar 5 detik saja. Lalu bagaimanakah dengan langit ketujuh dan turun lagi ke bumi? Nah, dari sini kita tidak temukan angka yang masuk akal teman-teman. Kalau buruk bisa membawa Nabi SAW dalam perjalanan ini hanya dalam waktu satu malam saja, dan dapat disimpulkan bahwa buruk ini memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat daripada cahaya itu sendiri. Tentu hal ini jauh dari nalar manusia, tetapi wajib diyakini atau diimani oleh setiap muslim. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, banyak dikisahkan di masyarakat bahwa buruk itu berbentuk setengah manusia dan setengahnya lagi hewan. Namun ternyata buruk ini adalah hewan yang mirip seperti kuda, namun memiliki postur tubuh lebih kecil daripada kuda dan lebih tinggi dari keledai. Hewan ini memiliki bulu berwarna putih dan punya satu tanduk di pucuk kepalanya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Aku diberi buruk. Dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari bigol, yang satu tanduknya terdapat di pucuk kepalanya." Teman-temanku seiman, ketika peristiwa Isra Mi'raj, buruk ini dibawa oleh malaikat Jibril ke Nabi SAW. Lalu Jibril memperkenalkan buruk ini dan tiba-tiba buruk tidak mau ditunggangi Nabi. Sebagaimana layaknya hewan pada umumnya, jika melihat seorang yang menurutnya asing, maka hewan tersebut akan menunjukkan perilaku yang tidak bersahabat. Lalu malaikat Jibril berkata kepada buruk,
tidak ada satupun manusia yang paling mulia yang akan menunggang di atas pundakmu, wahai Buraq, yang lebih mulia dibanding Nabi Muhammad SAW. Ketika Buraq ini tahu bahwa yang akan menunggangi dia adalah Rasul, maka Buraq ini langsung terdiam dan mempersilahkan Nabi SAW untuk naik di atas pundaknya. Maka melesatlah Buraq ini yang ditunggangi Jibril dan Nabi SAW ke Masjidil Aqsa. Ketika itu malaikat Jibril yang memegang tali kekangan Buraq dan Nabi SAW berada di belakangnya. Nah, sekarang kenapa malaikat Jibril ini ikut naik di punggung Buraq? Harusnya kan Jibril bisa saja terbang dan langsung ke Masjidil Aqsa. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah, nah ketika itu malaikat Jibril mengubah bentuk aslinya merupai seseorang manusia. Dan ketika itu sudah berubah menjadi bentuk manusia, maka disitulah terjadi hukum layaknya dunia manusia. Dan sebagaimana kita ketahui, tak ada yang namanya manusia yang bisa terbang. Dan sekedip mata Buraq ini melesat, tiba-tiba mereka sudah sampai di Masjidil Aqsa. Namun ada riwayat juga yang mengatakan sebelum ke Masjidil Aqsa mereka berhenti di tempat-tempat bersejarah seperti berhenti di Baitul Lahmeh atau Baitul Ham, tempat lahirnya Isa bin Maryam. Lalu berhenti di Bukit Tur, tempat turunnya Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan diikuti dengan tempat-tempat jejak para nabi lainnya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, maka ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi SAW mengikat Buraq ini di suatu tempat tambatan, yang sekarang tempat tambatan Buraq itu menjadi tembok ratapan orang-orang Yahudi. Nah, tembok inilah yang dijadikan orang-orang Yahudi beribadah. Tatkala ketika Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa, dan disinilah terjadi perkumpulan yang maha besar. Karena Nabi SAW lihat dalam Masjidil Aqsa itu penuh dengan para nabi sebelum beliau, jadi ruh para nabi itu pada melesat dari segala penjuru dan berkumpul di Masjidil Aqsa. Lalu untuk apa perkumpulan besar para nabi ini? Tak lain hanya untuk meneruskan estafet bendera dakwah kepada Nabi SAW. Karena zaman mereka sudah berlalu dengan kematian mereka, dan peristiwa ini disebut dengan Isra. Lalu Nabi SAW melakukan perjalanan ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Menurut beberapa surah di Al-Quran, Sidratul Muntaha adalah ujung dari alam semesta, di mana tempat ini tidak bisa dimasuki oleh siapapun termasuk malaikat Jibril. Namun atas izin Allah, Nabi SAW menjadi satu-satunya manusia yang bisa memasuki dan melihat secara langsung. Dan peristiwa ini dinamakan Mi'raj. Perjalanan keduanya disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, kisah lain dari Buraq ini diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laith As-Samarqandi dari wilayah Uzbekistan. Dikisahkan pada malam 27 Rajab, malaikat Jibril alaihissalam dan Israil mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertasbih dan tidak mencabut nyawa pada malam itu. Jibril bertanya, "Ya Allah, apakah kiamat telah tiba?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak, wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah Buraq, dan kemudian temui Nabi Muhammad SAW bersama Buraq itu." Kemudian Jibril pergi dan dia melihat 40.000 Buraq sedang bersenang-senang di taman surga, dan di wajah masing-masing Buraq terdapat nama Muhammad SAW. Di antara 40.000 Buraq itu, Jibril melihat seekor Buraq yang sedang menangis bercucuran air mata. Lalu Jibril menghampiri Buraq itu lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Buraq?" Buraq itu berkata, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku menjadi rindu kepadanya sehingga tidak mau makan dan minum lagi.
Aku laksana dibakar oleh api kerinduan. Jibril berkata, aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu. Kemudian Jibril memakaikan pelana dan kekangan kepada buruk itu dan membawanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Jibril melihat seluruh buruk, ia mendapati satu buruk duduk menyendiri menjauh dari yang lainnya. Buruk itu menangis dan tangisannya terbentuk sungai mutiara yang indah yang mengalir deras dari matanya, yang merupakan tangisan cinta dan kerinduan. Jibril mendekati buruk itu dan berkata, semua buruk bersolawat memuji Nabi SAW dengan gembira. Tetapi mengapa kau di sini sendirian menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Lalu buruk itu berkata, ketika Allah menciptakan buruk dan memberitahu kami bahwasanya salah satu dari kami akan membawa Nabi Muhammad SAW, maka semenjak hari itu aku menangis. Tak pernah berhenti aku pun berdoa kepada Allah. Ya Rob, hatiku terbakar karena cintaku kepada Nabi Muhammad SAW, dan aku memohon kepadamu untuk menjadi buruk yang membawa Nabi ke surgamu. Jibril berkata, kalau begitu, kaulah yang aku pilih untuk membawa Nabi Muhammad SAW. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan, pada saat itu pula air mata buruk itu berhenti menangis karena rasa bahagia bahwa ia akan membawa Nabi Muhammad SAW. Dari puluhan ribu buruk, Allah memilih buruk tersebut menjadi buruk yang mulia karena membawa Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj pada malam 27 Rajab ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi itulah kisah tentang buruk. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.